Ibu sekalian? Iya, banyak yang saya, Bu, saya nggak bisa datang karena sakit. Bu, saya nggak bisa datang karena saya. Puji Tuhan. Seberapapun kita yang hadir di sini, kita percaya ada kuasa Tuhan tetap terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Saya katakan bahwa saya diberikan kesempatan untuk dari Bapak Gembala untuk memberitakan firman Tuhan. Sering firman Tuhan pada hari ini. Tadi pagi kita berbicara mengenai bagaimana hidup kita dipakai oleh Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk hidup kita dipakai Tuhan. Amin. Oke. Kita akan membuka firman Tuhan kita yang terambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat pertama saya akan membaca, ayat kedua Bapak Ibu, dan ayat ketiga kita membacanya bersama-sama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Mari kita bersama-sama baca 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita berbicara mengenai bagaimana sih kita harus mengusir roh ketakutan. Siapa di sini yang pernah takut? Yes. Setiap kita pasti pernah merasakan ketakutan. Setiap kita pasti memiliki kelemahan dan rasa takut terhadap sesuatu. Jika kita tidak pernah melumpuhkan rasa takut, maka rasa takut itu yang akan melumpuhkan kita. Ya, ketakutan adalah bagian alami manusia, Bapak Ibu. Takut masa depan, takut sakit, takut gagal, kehilangan orang yang dikasihi, atau tekanan hidup. Nah, Mazmur 27 mengajarkan bahwa ada jalan keluar untuk mengalahkan roh takut, yaitu dengan melihat pada Tuhan sebagai terang keselamatan dan benteng hidup. Lawan kata takut apa, Bapak Ibu? Lawan kata takut adalah beriman. Ya, lawan kata takut ya cuma berani. Beriman. Katakan beriman. Yes. Ya. Jadi lawan kata takut adalah beriman. Jadi kita harus mempunyai iman untuk mengalahkan rasa takut di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak ada imannya, maka tadi rasa takut itu akan melumpuhkan kehidupan kita. Orang yang beriman bukanlah orang yang tidak punya rasa takut, Bapak Ibu. Orang beriman pun punya rasa takut. Jangan pikir hamba Tuhan gak punya rasa takut, ya. Kita pun sebagai hamba Tuhan, walaupun kita sudah beriman, punya rasa takut. Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan percaya Tuhan Yesus Kristus punya rasa takut. Betul, betul, betul. Ya. Tapi orang yang beriman bukanlah orang yang tidak punya rasa takut, tapi orang yang punya jawaban dari rasa takut itu. Kita boleh takut sebagai orang beriman, tapi kita punya jawaban dari rasa takut itu. Ya. Di Mazmur 27 tadi kita belajar bahwa Daud ini adalah seorang yang gagah berani, ya. Tetapi seringkali ia dihadapkan dengan tantangan yang menghimpit.
ya kan? Kenapa dibilang kok dengan tantangan yang menghimpit? Dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, betul? Tantangan demi tantangan terus dia hadapi. Tapi di sini kita melihat, kita mau belajar dari Daud, bagaimana sih si Daud ini menaklukkan roh takut yang datang dalam hidupnya. Jenis rasa takut apa yang biasanya kita alami, Bapak Ibu? Takut gagal, ya. Apa lagi? Ya, kita mungkin takut akan kegelapan. Kok gelap? Maksudnya bukan gelap. Ya, mungkin ada orang juga yang takut kegelapan, mati lampu juga ada orang yang takut. Anak kecil juga kalau masukin kamar mandi nggak pakai lampu takut, ya kan? Tapi maksudnya di sini bukan takut oleh kegelapan lampu, tetapi kegelapan tentang masa depan saya bagaimana ya? Ya kan? Di ayat yang ke-1, di awal ayat ini Daud berkata, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku. Berarti ia sedang mengalami situasi melawan kegelapan yang ada di dalam kehidupannya. Yang dimaksud kegelapan tadi sudah saya katakan, dalam hal ini adalah takut akan sesuatu yang tidak pasti. Ya. Ketakutan yang tidak pasti, kegelapan ini berarti ketakutan yang tidak pasti. Karena Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi gak pasti. Yang berada di luar kendali kita. Ketakutan yang di luar kendali kita, kita gak pasti. Nanti bagaimana ya besok ya? Saya cuma ada segenggam beras. Pernah gak? Pernah. Saya pernah mengalami misalnya pada saat waktu saya bekerja, saya punya gaji so habis. Zaman dahulu ya kan, kita orang tua lagi di luar kota, nggak mungkin lah kita ngerepotin orang tua, betul? Aduh, saya cuma ada, zaman dulu itu kan kita masih makan nasi goreng 1.000 ya sepiring. Zamannya saya 1.000 lah. Saya nggak tahu, sekarang kan udah nggak ada lagi itu kan, arti 1.000 itu kan. Nah, saya berdoa, oh Tuhan Allah, saya berpuasa bukan karena mau berdoa puasa juga, tapi emang puasa benar, nggak punya uang untuk beli makanan ya kan. Tapi saya cuma bisa berdoa, aduh Tuhan ya sudah aku tetap percaya Tuhan adalah terangku, ya kan. Nah, besok gak ada makanan, ya udahlah nggak apa-apa lah. Untungnya kantor aku tuh nggak jauh, tinggal jalan kaki. Fis makan, iya tenang, aku lagi puasa nih. Cih, gayanya puasa nih. Udah, entah bagaimana saya pulang ke kosan. Nah, ibu kos saya itu selalu ngekos itu selalu ada ibu kosnya. Ya, selalu ada ibu kosnya. Maklum saya ini dari luar kota, jadi saya takut kalau misalnya nggak ada ibu kosnya, saya ngeri-ngeri sedap, ya Pak. Apalagi bapak saya kan, bagaimana perempuan di sana nggak ada ibu kos, harus ada ibu kosnya. Kucuk-kucuk, Bu, Mbak Fis, kenapa? Ini adalah yang kasih Indomie. Hah? Indomie? Iya. Mana? Aku dikasih nggak cuma satu, tapi 1 karton. Wah, nasib anak kos emang makanannya Indomie, maaf. Ya, tapi emang begitu, nikmat kali kan ya. Aduh, aku bilang, dahsyatnya Tuhan ini cuma bilang, Tuhan aku nggak punya makanan, Tuhan kasih aku makanan, ya kan? Nggak perlu, cukup berdoa, Tuhan tolong. Takut memang besok nggak punya makanan, ya kan? Ketakutan sering lahir dari ketidakpastian, betul? Gelap masa depan, gelap jalan hidup. Aduh, bagaimana ya saya ya? Nih orang-orang yang mungkin nanti lulusan kuliah kan, baru tahun ini, itu coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, begitu banyak yang lulus dan begitu juga tahun ini banyak yang di PHK. Gak pasti kan? Nanti saya ini lulusnya bagaimana?
kemana, setelah lulus saya kemana. Udah gak pasti lagi tuh. Nah, takut gak dapat pekerjaan, ya kan? Ketakutan sering lahir dari ketidakpastian. Tetapi ketika kita melihat Tuhan sebagai terang, kita mendapatkan arah dan kepastian. Contoh misalnya, waktu saya kena COVID, ya kan? Ini gak pasti saya mau dapat rumah sakitnya di mana, ya kan? Haleluya, gue bilang kan, gak pasti. Takut gak masa depan saya bagaimana? Sobrang itu kita seminggu, Yesus, ya kan? Wah, bertahan, so menggigil, so sakit, so batuk, sampai gak bisa tidur. Suami saya terkasih ini mendampingi saya luar biasa. Batuk-batuk dia laos. Wah, ayo mak kita ke dokter. Ke dokter, aku pikir awalnya kita nggak berpikir aku kena COVID. Awalnya aku berpikir mungkin aku sakit mah karena sakit kayak ketusuk gitu kan. Wah, pergi ke dokter. Dokter bilang, Bapak, saya rujuk ke dokter paru. Ih, saya sonium. Aduh, dokter paru. Pergi ke rumah sakit ini, orang udah pakai APD itu dokter, tidak disentuh. Sakit apa? Oh, iya. Nanti ronsen. Kayak nggak pasti lagi apalah sakit saya ini, ya kan? Jadi kayaknya tuh, aduh Tuhan Allah, ini saya sakit apa? Saya deg-degan, ya kan? Tetapi saya di situ saya cuma bisa bilang, saya dibawa lagi ke dokter itu tuh nggak sampai tuh saya tuh udah menggigil. Kalau Anda merasakan itu bagaimana, COVID itu memang ada, ya, menggigil, sakitnya luar biasa, itu yang saya rasakan. Tetapi saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Terang firman Tuhan mengalahkan bayangan ketakutan yang ada pada diri saya. Bagaimana solusinya? Supaya kita itu tidak takut di dalam kegelapan, tidak takut di dalam ketidakpastian. Hidup kita harus dalam rema firman Tuhan. Setiap hari, ya. Kadang-kadang susah ya Bapak Ibu untuk berdoa. Itu kayaknya beban sekali. Kayak lebih dahsyat bangun tidur. Kalau kita bekerja, langsung mandi, langsung pergi. Tetapi saya mengajarkan kepada anak saya, bangun tidur sebagaimanapun juga, mandi semuanya, sarapan. Kalau kau belum berdoa, kita berdoa di mobil. Harus baca firman. Karena firman adalah pelita bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Jangan pernah menggampangkan, jangan pernah hidup sembarangan. Tetapi pada saat kita berjalan dalam Tuhan. Jadi kenapa? Solusinya bagaimana? Solusinya gak cuma merenungkan, gak cuma membaca firman, tetapi kita harus mengaplikasikan. Kita harus berjalan dalam firman. Gak cuma kita baca Bapak Ibu. Oh, kasihilah saudara. Cukup tahu situ. Tapi pada saat diperhadapkan, Anda mengasihi. Firman itu gak cuma dibaca, firman itu gak cuma hanya direnungkan, tetapi firman itu harus dilakukan. Susah Ibu? Yes, you susah kalau pakai kekuatanmu sendiri. Perlu Tuhan Allah. Jadi bagaimana cara kita menghilangkan roh ketakutan itu adalah kita bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan, tetapi kita harus berjalan dalam firman. Firman itulah yang menerangi jalan hidup kita. Makanya ada firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Roh takut itu sering muncul kalau kita merasa tidak aman. Tidak aman akan keuangan kita, tidak aman akan perekonomian kita, tidak aman akan keluarga kita, tidak aman akan pekerjaan kita, udah tidak aman akan relasi hubungan kita.
Tetapi iman mengingatkan Allah adalah juru selamat. Allah adalah penolong. Allah adalah penjamin hidup kita. Jadi gak usah takut kalau dibilang Allah adalah penolong, adalah penjamin hidup kita. Bagi setiap kita anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, berarti firman ini ya dan amin. Tidak akan pernah kita berkekurangan, karena firman Tuhan katakan apa? Janjinya apa? Kepada anak-anaknya, Tuhan akan selalu menyertai. Jadi kalau kau sakit, apakah Tuhan tidak menyertai? Menyertai Bapak Ibu sekalian. Ya. Selain kita takut akan kegelapan, akan ketidakpastian hidup ini, kedua, kita mungkin takut akan kematian. Siapa di sini yang gak takut kematian? Angkat tangan. Masih takut deh. Katanya kan aku mau dekat Tuhan Allah. Ayo aku. Kalau mau dekat Tuhan Allah, ayo langsung mainkan. Ya, takut kepada kematian. Kalau tadi lawan rasa takut itu adalah apa tadi? Beriman. Sekarang lawan kata di sini kan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Haleluya. Sekarang lawan dari keselamatan adalah apa? Apa? Lawan keselamatan apa? Jangan lagi takut, gak perlu takut salah. Hidup kita kadang-kadang selalu salah, tapi harus dibenarkan. Lawan dari keselamatan adalah kematian. Ya, rasa takut akan kematian adalah hal yang tidak bisa dihindari setiap manusia. Ya, apalagi kalau misalnya kita naik pesawat ini kan, weh, pas lagi sudah mau pergi, ya kan, mau boarding, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan, para tentara menyelamatkan saya, malaikat mengelilingi pesawat ini. Oh haleluya, diberikan cuaca yang baik, haleluya. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba, apa itu namanya kalau misalnya, yes, siapa di sini yang langsung kata haleluya? Ada gak? Gak ada kan? Langsung dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Oh haleluya, Tuhan Yesus. Nah, pasti. Karena saya pun mengalami. Duh, dahsyat nih, kayak main kora-kora ya kan? Kayak main Niagara ini kita ya kan? Pus. So takut. Kadang-kadang juga ada orang yang gak mau tuh check up, udah sakit. Saya sakit. Kalau semakin check up, semakin takut nanti. Ada sakit apa ya saya ya? Oh beginikah saya? Oh begitukah saya? Betul? Ya kan? Semakin takut nanti cepat mati. Ya kan? Waktu saya COVID, saya bilang sama Bapak Gembala, saya gak mau ke rumah sakit kalau kau gak ke rumah sakit. Ya kan? Wah, di situ Bapak Gembala temanin saya. Kita sama-sama kena COVID rupanya. Tapi pada saat saya itu cari, Bapak Gembala cari itu rumah sakit di mana? Susah kali, gak ada rumah sakit. Ya kan? Telepon abangnya, tolong dong telepon. Ke rumah sakit yang terkenal, gak bisa, maksudnya rumah sakit RSM. Nah, gitu ya. Lalu gak ada di situ. Pergi lagi. Akhirnya saya dapat di Tangerang. Mukanya jadi cantik, jadi jelek kali kalau sakit itu. Pikir kali ya saya ya. Ya, habis siapa lagi? Kalau bukan kita bilang kita cantik. Ya, akhirnya saya pergi ke sana. Bapak Gembala sudah dipanggil sama dokter. Pak sini. Saya sudah dipanggil. Akhirnya, begini Pak, bersehubungan Bapak COVID-nya masih baik, masih gak terlalu parah, Bapak pulang. Istri di sini. Saya sudah curiga, ini kenapa ya dokter ya? Apa yang terjadi ya? Bagaimana ya?
Suami saya, "Mah, kau harus di sini, saya harus balik." Wah, bagaimana cinta dia padaku, dia susah melepaskan aku untuk stay di rumah sakit. Ya kan? Waktu pacaran gak pernah gitu-gitu amat. Ini pada saat kita mau mati kan. Mama, kuat ya. Sampai kakaknya bilang, "Fred, udah, lepaskan itu pacarmu dulu. Sudah, biarkan dia masuk, biar dia berobat," ya kan. Nah, ada rasa ketakutan akan kematian. Istriku mati gak ya? Karena mencekam kan. Ternyata paru-paru saya sudah hampir, ya mungkin 25% yang nggak putih, 75% putih. Makanya saya sudah keluar darah dari mulut, dari hidung, hanya kebenaran Tuhan. Pada saat saya di situ, saya nggak takut mati sih. Takut juga ya. Saya bilang, "Aduh Tuhan, kalau kau angkat saya, kau panggil saya nggak ada masalah. Tapi anak-anakku ini kayak mana ya?" Gitu loh. Anak-anakku ini bagaimana? Bukan karena saya takut bagaimana, ya masih melihat ada yang harus saya kerjakan. Setiap kita pasti takut mati. Mau apapun kita jabatannya pasti ada takut mati. Tetapi di sini kita dikatakan solusinya, ya kan? Rasa takut kematian adalah hal yang tidak bisa dihindari setiap manusia. Solusi menaklukkan rasa takut akan kematian adalah apa? Percaya, katakan. Percaya. Tuhan adalah keselamatan. Kita harus punya iman yang kuat pada Yesus Kristus dan apa yang Ia sudah lakukan di Golgota. Pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan dan pengetahuan tentang apa yang Dia janjikan ke kehidupan yang kekal akan membuat pandangan tentang kematian bukanlah hal yang mengerikan. Ya. Jadi kita nggak usah lagi takut terhadap kematian untuk anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita tahu setiap kita sudah diselamatkan dan berjalan di dalam firman Tuhan, maka pada saat kematian kita tahu kita perginya kemana. Bukan ke bioskop pasti. Ya, ke bioskop itu mau nonton film, yakin nikah. Ya, itu lagi booming loh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita harus tahu bahwa kematian bukanlah hal yang mengerikan bagi orang yang mengenal Tuhan. Yang pertama tadi kita takut akan kegelapan. Solusinya kita harus membaca, merenungkan dan berjalan akan firman Tuhan. Ketidakpastian akan hidup ini. Yang kedua, mungkin kita takut akan kematian. Solusinya adalah kita harus mengenal pribadi Tuhan secara baik, sehingga kita tahu bahwa anak-anak Tuhan pada saat mengalami menuju kematian tidak akan merasa mengerikan, karena kita tahu pada saat kita mati pasti kita ke LB3, langit baru, bumi baru. Yang ketiga, apa yang lagi yang sering kita takutkan? Manusia. Kita lihat di situ dikatakan Tuhan adalah benteng. Ayat kedua ya Kak ya? Ya masih. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, di sini dikatakan benteng berhubungan dengan peperangan. Berarti ada manusia yang melawan. Karena itu kalimat berikutnya, terhadap siapakah, bukan kepada apa, terhadap siapakah aku harus gemetar. Bagi orang yang berjalan dalam posisi yang berkenan pada Tuhan saat menghadapi permasalahan manusia, tidak perlu takut. Contoh, kalau misalnya Anda di kantor, pasti ada sikut menyikut, betul?
berusaha untuk siapa yang paling maju, atau berusaha untuk adalah penjilat-penjilat itu kan, adalah yang ingin mencoba lebih baik dari Anda, bagaimana cara menjatuhkan Anda. Tapi di sini dikatakan Anda tidak perlu takut dimanapun Anda berada. Kenapa? Karena ada dua hal yang terjadi apabila kita berlawanan dengan orang yang akan menjatuhkan kita, atau ada orang yang mungkin ingin mengikut kita atau ingin membuat kita hancur atau ingin mengecewakan kita. Ada dua hal yang terjadi pada lawan kita, yaitu apa? Satu, pembalasan hanya dari Tuhan. Jadi kita nggak usah pusingin. Satu, pembalasan hanya dari Tuhan. Yang kedua, atau kalau tidak, maksudnya gini, ada dua hal. Satu, pembalasan daripada Tuhan, atau pendamaian dari Tuhan. Contoh, saya pernah waktu itu tidak menghadiri suatu pernikahan dari keluarga saya. Ya, ada salah satu tante yang tidak suka, kecewa sama saya. Akhirnya setiap ketemu mau bersalaman, tangan saya dihempaskan sekali. Sabar dalam segala susah. Bertemu lagi pernikahan kedua di acara yang lain. Shalom tante. Kasih pasti lemah lembut berusaha. Yang ketiga, tante, oh haleluya, akhirnya saya nangis, nggak kuat juga, ya kan? Saya nangis, saya diam, saya nangis. Tuhan, apa yang harus aku lakukan terhadap orang yang seperti ini? Karena salah pemikiran. Dia buat acara, saya sudah punya planning dari kantor untuk membawa karyawan ke luar kota. Itu kan sudah bayar, betul? Nggak mungkin dong gue harus balik lagi. Akhirnya saya cuma diam, saya ngobrol sama anaknya. Aku nggak tahu sama mama kamu kenapa begini sama saya. Iya ya, begitu ya. Kamu harus tahu, kan aku udah bilang, aku excuse, gak bisa hadir. Ya sudahlah, pokoknya udah ngomong, udah ceritain alasannya bagaimana, sudah selesai. Akhirnya setelah ketemu lagi, tante itu salam, tetap salam. Dia mau salam saya. Artinya apa? Pendamaian dari Tuhan. Tuhan yang melembutkan hatinya, ya. Tuhan yang melembutkan hatinya untuk dia bisa mengerti. Jadi kalau ada teman kamu, partners kamu yang mencurangimu, sudah. Yang apa yang harus kita lakukan? Kita doakan. Supaya apa? Supaya orang tersebut menyadari kesalahannya, atau supaya dia tahu bahwa Tuhan di pihak kita. Amin. Ya. Mungkin saya pernah cerita bahwa ada salah satu kali yang saya bilang ibu, dia bukan dari Nasrani, bukan dari kita. Ibu, ya, kenapa ibu selalu tidak membalas orang yang jahat sama ibu, orang yang licik, orang yang berkali-kali melukai ibu? Saya tertampar. Kenapa Anda bilang begitu? Sebab ibu selalu orang jahatin ibu baikin. Orang sudah gini ibu baikin. Bapak ibu itu kayak mana sih sebenarnya? Ini apa yang saya katakan? Karena Yesus, saya bisa mengampuni orang itu. Kalau tidak ada Yesus, impossible saya bisa mengampuni
orang tersebut. Bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Kristus mengajarkan kasih. Kasihilah sesama. Ya. Jadi di sini apabila ada orang-orang mungkin yang mengecewakan engkau, yang ingin menjatuhkan engkau, ingat, pembalasan dari Tuhan atau pendamaian dari Tuhan. Ya. Kenapa? Karena biarlah Tuhan yang menyadarkan kesalahannya, atau dia tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari Daud bahwa Daud meletakkan rasa aman di tangan Tuhan. Ya, penghakiman itu berasal dari mana tadi Bapak Ibu? Dari Tuhan. Apabila manusia berlaku jahat terhadap kita, harapkanlah pertobatannya. Ya, kita hanya berdoa berharap dia bertobat. Ya, kalaupun orang itu nggak bertobat, masih begitu-begitu aja. Ya, kalau orang zaman now mungkin bilangnya MPD ya. Ya, kita udah ngomong tetap begitu. Ya, udah biarin aja. Kenapa? Karena kita berharap dia bertobat. Nah, kalau dia nggak bertobat, nah itu urusan dia sama Tuhan Allah. Ya, nggak usah kita gubrisin lagi. Bagian kita adalah selalu bersandar akan kekuatan dan janji-janji Tuhan di kehidupan kita. Ingat, bersandar pada Tuhan dan apa? Ingat akan kekuatan dan janji-janji Tuhan di hidup kita. Roh takut itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, roh takut sering membesar-besarkan masalah. Musuh tampak lebih kuat, tantangan terasa lebih mungkin tidak mungkin diatasi. Tapi iman berkata, sekalipun tentara mengepung, hatiku tidak takut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di sini belajar. Setiap kita ada masalah, kita percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Karena hidup kita ini gak selalu nyaman Bapak Ibu sekalian. Hidup kita ini tidak selalu enak, tetapi kita percaya musuh tidak bisa menjatuhkan kita tanpa seizin Tuhan. Contohnya, saya memberikan contoh, ada seorang bernama Corrie ten Boom. Bagaimana dia merasakan rasa takutnya? Seorang wanita Kristen bernama Corrie ten Boom dari Belanda. Pada masa Perang Dunia Kedua, Corrie dan keluarganya menyembunyikan orang-orang Yahudi dari kejaran tentara Nazi. Mereka tahu jika ketahuan nyawa mereka sendiri yang terancam. Karena Bapak Ibu tahu ya, Nazi itu waktu saat itu akan selalu mau membunuh orang-orang Yahudi. Setiap hari hidup dalam bayang-bayang kematian. Aduh bagaimana ya? Kan saya menemukan orang Yahudi. Akhirnya keluarga Corrie ditangkap. Corrie dimasukkan ke dalam kampung konsentrasi, kamp konsentrasi yang mengerikan. Ia melihat penderitaan, ia melihat kematian, dan ia melihat kegelapan yang begitu besar. Secara manusia, ia bisa saja dikuasai oleh roh takut. Tetapi Corrie selalu berpegang pada firman Tuhan. Ia pernah berkata, tidak ada lubang yang lebih dalam sehingga kasih Allah tidak lebih dalam daripadanya. Artinya, betapapun dalamnya penderitaanmu, kasih Tuhan akan lebih besar. Iman inilah yang membuat Corrie tidak dikuasai ketakutan. Bahkan setelah keluar dari penjara, ia mengampuni
orang-orang yang menyiksanya. Sama seperti Kore, kita pun sering menghadapi situasi yang menakutkan, betul? Sakit, masalah keluarga, ekonomi, atau masa depan yang gelap. Tapi di sini kita belajar di Mazmur 27 1-3 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kalau kita berpegang pada Tuhan, sebagaimana terang, sebagaimana keselamatan, dan sebagaimana benteng hidup kita, maka roh takut akan hilang, digantikan dengan iman dan keberanian. Roh takut adalah jebakan iblis, Bapak Ibu, yang membuat kita lumpuh. Tetapi Mazmur 27 ayat 1-3 mengajarkan bahwa ketika Tuhan menjadi terang kita, ketika Tuhan menjadi keselamatan kita, ketika Tuhan menjadi benteng hidup kita, maka roh takut akan sirna. Mari kita berani berkata seperti Daud, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut, sebab aku percaya kepada Tuhan. Amin. Saya nampak musik untuk maju ke depan. Kita tahu firman ini menguatkan kita untuk kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah terangku, Tuhan, Engkaulah keselamatanku, Tuhan, Engkaulah benteng hidupku, karena kita tahu Yesus memberi kita kemenangan. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Percaya Tuhan, kami mau belajar seperti Daud ya Bapak. Kami ingin mengusir rasa takut kami, Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk merenungkan, untuk membaca firman-Mu dan berjalan atas firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dahsyat lagi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau mengubahkan hati kami untuk lebih lagi erat kepada-Mu Tuhan, untuk mengerti Engkau bahwa kami tidak perlu takut
atas kegelapan, atas ketidakpastian yang kami hadapi saat ini, karena kami tahu ada suatu kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan kami, ada suatu solusi yang kami dapati ya Bapa di surga, karena Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemampuan ya Bapa untuk menangani rasa takut itu. Kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami saat ini Bapak Ibu sekalian. Apabila dalam kehidupanmu Engkau takut akan perekonomianmu, kau takut akan keluargamu, kau takut akan masa depanmu, di dalam nama Yesus Kristus ada suatu kemenangan-kemenangan yang terjadi atas hidupmu. Percayalah pada Tuhan, berubah kembali lagi kepada Tuhan, baca firman Tuhan, kenali Dia lebih dahsyat lagi, karena Dia akan memberikanmu kekuatan, karena Dia akan memberikanmu kemenangan dimanapun kau berada. Di dalam keluargamu kau menang, di dalam studimu kau menang, di dalam pekerjaanmu kau menang, di dalam relasi hubunganmu kau menang, karena Kristus Yesus yang ada di pihakmu. Ampunilah setiap mereka yang mungkin mengecewakan Engkau, karena kita tahu bahwa saat kekecewaan ada, itu bukan pintu untuk iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Katakan, Tuhan, aku mengampuni setiap mereka yang mengecewakanku, setiap mereka yang mungkin menyinggung aku, yang ingin menjatuhkan aku. Dalam nama Yesus Kristus saja aku menyerahkan mereka, aku memberikan pengampunan terhadap mereka. Ajar aku mengampuni mereka Tuhan, ajar aku melakukan apa yang baik, apa yang benar menurut firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami pengenalan-Mu akan lebih dahsyat lagi. Ajar kami tunduk dan taat mengenal firman-Mu.